Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for 7th graders. Still with me, Nanditi. Okay, today we are going to discuss about personal pronouns, ya. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda seperti orang, hewan, benda, dan hal-hal lain yang bersifat abstrak. Ada dua jenis personal pronoun. Yang pertama adalah subject pronouns. Subject pronoun digunakan untuk menggantikan subjek dalam sebuah kalimat. Sedangkan object pronoun adalah pronoun yang digunakan untuk menggantikan objek dalam sebuah kalimat. Jadi, personal pronoun ini digunakan agar pembicara tidak mengulang-ulang sebuah subjek atau sebuah objek, tapi digantikan dengan pronoun. Di sini ada daftar subjek pronoun dan objek pronoun. I dan me artinya sama, yaitu saya. Fungsinya I itu merupakan subjek, me itu merupakan objek. Ya, you jika dia menjadi objek sama, bentuknya tetap you. Sedangkan we yang berarti kami, ya, kalau dia menjadi objek maka berubah menjadi us, ya. Penulisannya menjadi us, artinya sama, yaitu kita atau kami. Sedangkan they yang berarti mereka, ya, yang subjek, tapi kalau dia fungsinya sebagai objek maka they ini berubah menjadi them, artinya sama, tetap mereka. Sedangkan he, dia laki-laki, ya, kalau menjadi objek dia berubah menjadi him. Sedangkan she, dia perempuan, akan berubah menjadi her, ya. Sedangkan it sama. Sorry, can you help me, please? Of course, what can I do to help you? I want to give a flower for my mother. Help me to choose it. I think this pink rose suits your mother. It's lovely. Thank you. Sorry. My mother likes roses. She will love this pink rose. Oke. Aira mengatakan, my mother likes roses. She will love this pink rose. Ya. My mother, ya, ibuku bisa diganti dengan menggunakan kata she atau dia. Ya. Jadi tidak mengulang lagi menggunakan my mother, tapi cukup menggunakan kata she atau dia. Oke, kita lihat di sini ada seorang perempuan yang sedang memperkenalkan orang tuanya kepada teman-temannya. Dia mengucapkan, "Hi everyone, my name is Cindy. Two people in this picture are my parents. They are Mr. and Mrs. Anwar. Mr. Anwar is my father. He is a lawyer. Mrs. Anwar is my mother. She is a housewife. My parents and I have a special activity on weekend. We like gardening. They teach me how to plant some flowers. I love it." Oke, kita lihat kalimat ketiga. Two people in this picture are my parents. Dan kalimat selanjutnya, they are Mr. and Mrs. Anwar. Perhatikan kata-kata yang dicetak kuning. Ada two people, ya, two people in dan they, ya, two people, dua orang itu, ya, oleh Cindy diganti dengan menggunakan kata they. Oke. Sedangkan Mr. Anwar, Tuan Anwar, Mr. Anwar is my father. He is a lawyer. Cindy tidak mengulang lagi kata Mr. Anwar, tetapi dia cukup menggantinya dengan menggunakan kata he. Sedangkan Mrs. Anwar yang dicetak hijau oleh Cindy, pada kalimat berikutnya tidak diucapkan lagi, tapi di sini cukup menggunakan kata she. Ya. Mrs. Anwar is my mother. Mrs. Anwar is a housewife. Jadi kalau Mrs. Anwar diucapkan dua kali akan terlihat
membosankan, akan terdengar diulang-ulang begitu. Jadi Cindy cukup mengucapkan Mrs. Anwar satu kali, kemudian selanjutnya dia menggunakan kata she. Begitu pula dengan kata my parents and I, orang tuaku dan aku, have a special activity on weekend. Ya, orang tuaku dan aku memiliki kegiatan yang spesial di akhir minggu. Cindy pada kalimat selanjutnya menggunakan kata we untuk menggantikan my parents and I. Orang tuaku dan aku oleh Cindy diganti dengan mengucapkan kata we atau kita pada kalimat selanjutnya. We like gardening, kita suka berkebun. They teach me how to plant some flowers. I love it, aku menyukainya. Perhatikan kata yang dicetak ungu, ada gardening dan it. I love it, I love gardening, aku menyukainya. Nya di sini adalah gardening. Oke, kita lihat contoh kalimat yang lain. I feed my cats twice a day. I feed my cats twice a day. Cat di sini lebih dari satu, plural, maka kita bisa mengucapkan dengan kalimat lain. I feed them twice a day. Jadi my cats di sini diganti dengan menggunakan kata them, mereka, ya, karena kucingnya lebih dari satu. Oke, kalimat lainnya. Nabila is still a bar on China. Nabila itu oke deh. Ada alternatif lain ya. Nabila di sini bisa kita ganti dengan kata she. Ya. Nabila kan perempuan. Ya. Sebagai orang ketiga Oke, contoh kalimat lain. You sit beside Ahmad. Ya, you sit beside Ahmad. Kita bisa mengganti Ahmad ini dengan kata him, dia. You sit beside Ahmad. You sit beside Ahmad. Kamu duduk di samping Ahmad. Kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu you sit beside him. Kamu duduk di sampingnya. Nah, di sini adalah Ahmad. Kenapa bukan he? Karena yang kita butuhkan di sini di belakang adalah objek. Jadi kalian bisa melihat lagi tabel di atas tadi yang subject form dan object form. Kalau dia untuk objek yang dibutuhkan adalah him untuk laki-laki, ya. Oke, contoh kalimat lain. My mother loves this cat. My mother loves this cat. Ibuku menyukai kucing ini. Nah, kata ibuku atau subjek di sini, ini kita bisa ganti dengan menggunakan kata she, ya kan? This cat, kucing ini, ya, kita bisa ganti dengan menggunakan kata it. Ya, jadi alternatif kalimat lain adalah she loves it. She loves it. Dia menyukainya. Ya, my mother bisa diganti dengan she, this cat bisa diganti dengan it. Oke, coba sekarang waktunya kuis. Kalian coba melengkapi kalimat rumpang berikut ini dengan menggunakan subjek atau objek pronoun yang sesuai. Oke, contoh kalimatnya adalah my father is not a fruit seller, bla 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 is a farmer. Oke. Ya, contoh soalnya adalah my father is not a fruit seller, bla 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 is a farmer. Kira-kira pada titik-titik itu yang tepat apakah kata he, ataukah kata she, ataukah you, ataukah they, atau yang lainnya, ataukah her, atau malah him. Perhatikan ini adalah dua kalimat. Kalimat pertama, my father is not a fruit seller. Ayahku bukan seorang penjual buah. Kalimat selanjutnya, bla 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 is a farmer. Nah, iya betul. Jawabannya adalah he. My father is not a fruit seller, he is a farmer.
Oke, gampang sekali ya mempelajari personal pronoun. Okay, that's all for our discussion today about personal pronoun. Yeah, inshallah we are going to discuss about possessive pronoun on the next video. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.